Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang basis data internet dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama tentang World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, XML DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML, XML-KL, model data semi-struktur. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi-terstruktur. World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Letter atau URL. Contohnya http www.iapsmin.its.edu/database/index.html. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html, disimpan pada direktori database pada mesin www.iapsits.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau yang disebut HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Netscape Navigator, atau Opera untuk menampilkan secara atraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri dengan .txt merupakan file teks tak berformat, maka web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain yaitu file.doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya kita akan membahas tentang Hypertext Markup Language atau yang sering dikenal dengan HTML. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut dengan tags. Biasanya terdiri dari start tag dan end tags. Contoh skrip HTML untuk melihat daftar buku adalah dapat dilihat sebagai berikut. Yang diawali dengan HTML, diakhiri dengan \HTML, kemudian setelah HTML diikuti dengan body, kemudian tulisan yang ingin dicantumkan, kemudian UL, LI, dan begitu pula untuk selanjutnya. Basis data dan web.
Halaman web berisi dari hasil query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau yang dikenal dengan Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI atau Microsoft Internet Server API atau NSAPI, Netscape Server API. Arsitektur application server dengan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan thread untuk performansi. Kedua, tempat koneksi basis data, dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Yang ketiga, integrasi antara sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, dan yang terakhir adalah manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan 3 Java, yaitu Java Servlet, Java Beans, Java Server Page, and Action Server Page. Java Servlet yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Java Beans, komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Kode yang berada dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server merupakan bagian dari Java Server Page and Action Server Page. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendahuluan XML. Extensible HTML XML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan dari HTML. XML merupakan definisi dari markup language baru yang disebut dengan Document Type Declaration (DTDS). Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai, start tag, dan diakhiri dengan end tag, dan harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML berupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration. Contoh script XML yang digunakan untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut, di mana diawali dengan tanda kurung buka, tanda tanya XML version 1.0 standalone yes, kemudian doctype booklist system booklist.jtd. Kemudian dapat dilihat selanjutnya apabila diawali dengan end tag, diawali dengan start tag, diakhiri dengan end tag. Dengan end tag-nya bertulis buka kurung /booklist tutup kurung. XML untuk DTDS. Sebuah dokumen type declaration adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entiti yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan secara berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh DTD yang digunakan untuk melihat daftar buku adalah sebagai berikut. Dengan cara buka kurung tanda seru
type booklist, buka kurung, kemudian diakhiri dengan tutup kurung lagi, dan terdapat tanda seru di setiap start tag-nya. Spesifikasi domain pada DTD. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTD untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTD untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan antara HTML dengan MathHTML dapat dilihat dengan persamaan matematika di bawah ini. Apabila untuk dalam HTML adalah image src sama dengan xysg.give alt x plus y pangkat 2. Sedangkan untuk dalam MathML digunakan dengan menggunakan apply, di mana di dalam apply terdapat apply plus ci, kemudian x backslash ci lagi c backslash ci, dan diakhiri dengan apply. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dari XML-KL adalah seperti gambar berikut ini. XML selanjutnya yaitu contoh query dengan menggunakan XML-KL yang lebih kompleks, yang di dalamnya terdapat juga sebuah construct. Selanjutnya kita akan membahas tentang model data semi-terstruktur. Data semi-terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi-terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Pada subbab ini, diperkenalkan model data semi-terstruktur yang disebut dengan Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, objek berbentuk triple, yaitu label, tipe, nilai. Kemudian yang kedua, objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh untuk model data daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar berikut, di mana buku memiliki beberapa atribut yaitu title, publish, author, format, dan dapat dilihat selanjutnya oleh pada gambar seperti di dalam PPT berikut ini. Ringkasan yang didapat pada pertemuan kali ini adalah file pada World Wide Web diidentifikasikan melalui Universal Resource Locator atau URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya, memanggil MS Word untuk menangani dokumen Word. Selanjutnya, ringkasan dalam bab ini adalah HTML merupakan markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web server. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contohnya, kita dapat mengakses data dalam DBMS. Terdapat dua cara untuk web server dalam mengeksekusi program, yaitu yang pertama, membuat proses baru dan mengkomunikasikan dengan menggunakan protokol CGI, membuat thread baru untuk Java Servlet.
Pendekatan kedua, menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Application server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Beans dan Java Server Page adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan HTML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk memanipulasi yang lebih mudah, berbeda dengan HTML yang hanya memungkinkan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen, seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instance basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-struktur. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal yang ada pada pertemuan kali ini. Untuk soal yang pertama, definisikan arti dan gambarkan penggunaan dari A. HTML, B. URL, C. CGI, D. Pemrosesan server side, dan E. Java Server. Jawabnya adalah untuk HTML. Bagian A, HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasikan file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. Untuk yang C, CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya kepada klien atau browser. Pemrosesan server-side adalah proses yang dijalankan di server web sehingga yang dikirimkan ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Kemudian Java Server, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Untuk soal yang kedua, apakah CGI itu? Apakah kerugian arsitektur menggunakan skrip CGI? CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan server mengolah masukan tersebut dan mengembalikannya kepada klien. Adapun kerugian menggunakan strip CGI adalah dapat membuka lubang keamanan di server Anda dan biasanya program CGI susah didebak. Yang ketiga, apa perbedaan antara web server dan application server? Dan jawabnya adalah, untuk application server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Sedangkan web server adalah yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Yang keempat, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi data DTD tetapi digunakan secara berulang dengan tepat. Nomor 5. Misalnya pada toko buku.
Diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Yaitu untuk data tag HTML dapat kita tulis seperti tag berikut ini, dimana outputnya ini nanti berbentuk dalam bentuk tabel. Di mana di dalam tabel terdapat judul buku, letak, dan stok. Ini merupakan output dari tag HTML yang telah dibuat tadi. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal ke-6, diketahui katalog Xfce, komputer mail order. Xfce menjual hardware dan software. Kita menjual Palm Pilot 5 baru seharga $400 dengan nomor perangkat 345. Kita juga menjual IBM ThinkPad 570 seharga $1.999, nomor perangkat 3748. Kita menjual baik software bisnis dan entertainment. Microsoft Office 2000 baru datang dan Anda dapat membeli Standard Edition dengan harga $140, nomor perangkat 974. Software dari Adobe yang berjudul InDesign seharga $200 dengan nomor perangkat 664. Software game dari Blizzard berjudul Diablo 2 dengan harga $30 dengan nomor perangkat 12, dan Anda mendapat membeli StarCraft senilai $10 dengan nomor perangkat 812. Buatlah yang pertama, desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditawarkan oleh Xfce. Yang kedua, buat dokumentasi XML yang menggambarkan isi dari katalog Xfce. Yang C, buat DTD untuk dokumentasi XML Anda dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Untuk yang A, kita dapat melakukan sintaks HTML seperti pada PPT penjelasan berikut ini. Dan untuk output dari HTML adalah seperti ini, terdiri dari 3 tabel, yaitu nama produk, harga, dan nomor produk. Kemudian untuk yang B, tag XML-nya adalah seperti ini. Diawali dengan data dan diakhiri dengan backslash tag data. Dan untuk yang C adalah seperti gambar ini, menggunakan using system.xml dengan menggunakan DTD. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.